Selamat siang, Ibu Risa. Selamat siang Ibu Hamidah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Iya, saya baik, Bu. Ini saya habis dari pelatihan selama 3 hari kemarin. Nah, terus ini kan sudah selesai pelatihannya. Jadi, tiba-tiba saya kepikiran nih, Bu, sama WA Ibu kemarin. Ibu kan sempat WA, Ibu bilang mau ada yang dibicarakan dengan saya. Nah, karena saya sekarang sudah punya waktu luang, jadi saya mau tahu nih, Bu. Penasaran. Emang kemarin Ibu hubungin saya kenapa? Ada apa, Bu? Jadi gini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di Mhm. sekolah. Jadi dengan Iya. sesama rekan kerja juga. Mhm. Jadi di sekolah kami kebetulan ada beberapa program Mhm. yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi Mhm ada mhm. sholat zuhur berjamaah dan juga tadarus Al-Quran. Jadi Mhm. masalah di sini Bu, beberapa waktu belakangan ini untuk kegiatan ini kan ada guru pendamping ya Bu, atau guru piket tadarus lah mungkin dikatakan seperti Mhm. itu. Jadi guru-guru ini Mhm. setiap hari secara bergiliran itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang jadi Mhm. permasalahan di sini adalah beberapa waktu ini minat, bukan minat sih ya Bu ya, kurangnya itu loh. Jadi dari guru itu sendiri kurang, mungkin kurang tanggung jawab atas perannya masing-masing sehingga melalaikan kewajibannya Ibu, dan itu berdampak kepada murid. Mhm. Jadi ada guru, misalnya di Senin nih Bu, guru piketnya kan ada 4 nih melaksanakan. Tapi di hari Mhm. Selasa mungkin ada beberapa yang aktif, ada yang enggak. Akhirnya berdampak guru yang awalnya baik-baik saja aktif karena melihat teman tadi Bu, lalu dia berubah pikiran Bu. Jadi, ah aku jadi malas juga nih buat piket nih, ada yang enggak gitu Bu. Oke, baik. Jadi, di sekolah Ibu Risa ini ada satu program gitu kan, ada satu program tadarus, keagamaan. Dan di program ini melibatkan guru-guru untuk menjadi petugas piket. Nah, tapi masalahnya adalah program ini tidak berjalan efisien gitu ya. Petugas Iya, piketnya tidak berjalan secara efisien, kemudian akhirnya ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti itu ya, Bu? iya benar sekali Bu. Oke, baik. Nah, jadi tujuan kita berbicara hari ini tuh apa nih, Bu? Kalau saya pengen tahu Ibu Nah, maunya arahnya tujuan kita ini nanti kemana? Gitu. Apa yang mau iya. Ibu dapatkan? Saya nih pengennya ya Bu ya, membangun juga nih kesadaran di antara Oke. teman-teman semua dan juga adanya Bu kolaborasi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan atau program apapun di sekolah Bu, terutama untuk keagamaan ini. Oke, baik. Jadi tujuan Ibu adalah ingin menumbuhkan semangat kolaborasi di rekan Iya, sejawat Bapak Ibu, Ibu Risa yang Ibu lihat ini sepertinya menurun gitu ya, Bu, ya? Perlu iya, ditingkatkan gitu ya? Oke, jadi benar seperti itu, Ibu? iya benar sekali Bu Hamidah. Oke, jadi, saya penasaran nih, Bu, ya dengan, cerita Ibu Risa tadi. Kalau Ibu analisis nih ya, selama program itu berjalan, menurut Ibu apa sih faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran atau kurangnya motivasi rekan-rekan Ibu itu untuk, berkolaborasi dalam program ini, Bu? Ya, jadi pada awalnya saat program ini dibentuk ya Bu ya, semuanya Mhm. berjalan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang kan beberapa guru itu kan merasa nih beban kerja ini terlalu tinggi Bu. Jadi Oke. tugas-tugas tambahan yang diberikan itu dianggap sebagai beban. Heeh. Akhirnya apa yang dikerjakan itu tidak maksimal Heeh. dan akhirnya tanggung jawab pun terlalaikan. Terus Mhm. kemudian yang kedua itu kan tadi karena adanya oknum-oknum Mhm. guru yang Mhm. melalaikan kewajibannya, tanggung jawabnya sehingga berimbas kepada guru lain. Mmm. Sehingga kan menimbulkan kecemburuan lah istilahnya, tapi terhadap hal yang negatif. Nah, di sini. Iya. Kemudian juga tadi kan kurangnya kesadaran mungkin Bu, bahwa untuk kegiatan keagamaan ini memang tanggung jawab semua guru. Jadi kalau untuk sekarang ini saya lihat ya fokusnya hanya kepada guru tertentu, yaitu guru agama. Padahal kan Mhm. tidak seperti itu, bukan seharusnya semua apapun kegiatan yang kita bikin di sekolah itu kan adalah tanggung jawab bersama dan peran guru itu sangat penting dalam hal ini, Bu. Mhm. Baik, jadi, menurut Ibu faktor yang membuat kurangnya, partisipasi gitu kan, kurangnya motivasi untuk, bekerja kolaborasi dalam program ini adalah merasa bahwa program ini
menambah beban kerja. Iya. Kemudian ada satu dua orang yang berperilaku apa namanya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu kan dan akhirnya menjadi konflik gitu kan menjadi semacam nilai setitik rusak eh, apa namanya susu sebelanga gitu kan memberikan bad influence gitu kan memberikan pengaruh atau mengimbaskan energi-energi negatif gitu kan maksudnya pemikiran-pemikiran negatif yang mana mempengaruhi rekan kerja yang lain gitu dan Iya. setelah itu juga di samping itu ada kurang sadar nih Bu, teman-teman Ibu terhadap tugas dan tanggung jawabnya gitu kan. Benar seperti itu Bu? Iya, benar sekali, Bu. Oke. Kalau melihat dari gambaran yang telah Ibu sampaikan tadi, sebenarnya Bu, kalau seorang guru itu, menurut Ibu apa keterampilan atau mungkin sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang guru ketika dia berkolaborasi? Ketika dia mengerjakan satu tugas, itu sikap apa yang harus ditunjukkan dalam hal khususnya di program ini ya Bu? Gitu. Iya. Jadi dengan adanya program-program yang dibuat oleh sekolah, tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama di saat rapat, Mhm. seharusnya kan peran guru itu karena ada pembagian tugas ya Bu ya, di awal Mhm. program itu, harusnya kan Mhm. pertama itu ada sikap empati Bu. Oh, Nah, iya kemudian juga tanggung jawab bahwa harus sadar nih tanggung jawab kita sebagai guru itu apa. Kita mhm. harus tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu memang untuk murid, untuk Mhm. keberpihakan pada murid dan untuk kepentingan murid. Mhm. Kemudian juga seharusnya kan kita sebagai guru ya Bu, harus bisa memotivasi diri kita sendiri Bu. Jadi kita Mhm. nggak boleh lihat teman nih misal, teman nggak ngerjakan loh, lalu kita ikut-ikutan. Jadi kan seharusnya kan kita bisa memanajemen diri kita sendiri Bu. Seperti Mhm. apa sikap kita, seperti itu Ibu. Mhm. Baik, jadi ada beberapa sifat yang Ibu nilai ketika rekan-rekan Ibu menunjukkan sifat ini, maka mereka berhasil bekerja sama gitu. Iya. Yaitu empati dalam artian merasa bagaimana ketika kita berada di posisi orang tersebut, lalu kita juga merasakan hal kita memposisikan menjadi diri dia seperti itu. Kemudian juga perlunya tanggung jawab, ketika orang tersebut bertanggung jawab, maka dia akan mampu bisa berkolaborasi dengan baik. Dan harusnya juga menunjukkan sikap bahwa kepentingan murid itu di atas segalanya gitu kan. Dan tentunya juga yang diharapkan adalah guru-guru itu dapat manajemen diri, artinya tidak terpengaruh gitu kan ya Bu ya oleh guru-guru yang lain misalnya. Seperti itu Bu. Iya, benar sekali Ibu. Jadi seharusnya kan kita benar-benar memahami lah Bu, nilai dan peran kita seperti apa sebagai guru. Mhm. Terus kan juga gini loh, teman satu kan mengerjakan tugas, Mhm. sementara yang lain tidak. Harusnya kan memikirkan tadi kan bagaimana perasaan teman Mhm. lainnya itu Bu. Heeh. Oke. Nah, dari paparan Ibu tadi gitu kan yang telah kita gali-gali bersama, untuk rekan-rekan guru Ibu tadi untuk bisa menunjukkan sikap-sikap yang tadi Ibu sebutkan, itu bagaimana strategi yang ingin Ibu Risa lakukan? Untuk sampai sekarang ya Bu ya, Ya. strategi yang saya lakukan itu saya berusaha Bu untuk Mhm. konsisten menjadi role model. Oke. Nah, jadi meskipun ada beberapa tadi ya oknum guru yang tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya, tapi Mhm. saya berusaha konsisten untuk tetap Iya. melaksanakan baik itu tugas piket saya sebagai tadarus Mhm. ataupun tugas di kegiatan lain. Mhm. Nah, itu Bu. Jadi saya tunjukkan bahwa kita harus seperti ini loh, Mhm. berpihak kepada murid. Mhm. Yang kedua juga saya ada rencana nih Bu, dalam waktu dekat mungkin ketika ada rapat bulanan ya Bu ya, biasa kan Mhm. ada rapat kan sebulan Mhm. sekali. Nah, sini saya ingin mengangkat topik ini. Jadi saya ingin mengangkat topik karena selama ini ketika kegiatan atau program di sekolah saya itu dilaksanakan,
evaluasi kan belum ada. Jadi mungkin akan saya angkat topik ini sehingga mungkin dapat dievaluasi, Bu. Seperti apa sih program kita? Apakah sudah berjalan? Apakah sudah berhasil? Jadi mungkin ada evaluasi dan juga refleksi, Bu, bagaimana ke depannya sehingga lebih baik lagi. Mhm. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap di sini adalah, Ibu akan berusaha tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, kemudian konsisten menjadi role model yang mana Ibu tidak terpengaruh, Ibu tetap melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, bagaimanapun keadaannya, tapi Ibu tetap bersiteguh dengan tugas yang memang harus Ibu jalankan gitu. Dan kemudian yang kedua, ketika nanti ada kesempatan di rapat bulanan untuk membuka suatu topik gitu, Ibu akan membuka topik mengenai ini, yang mana nanti akhirnya akan mengarahkan diskusi tersebut kepada evaluasi dan refleksi kepada program yang ini gitu kan, yang berjalan ini. Apa benar seperti itu, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Oke, baik. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut, Bu, mengenai ini? Yang kedua tadi, rapat bulanan, itu selain evaluasi dan refleksi, itu Ibu tuh detailnya itu mau apa nih yang Ibu ungkapkan di situ gitu? Gimana nih? Lebih jelasnya gambarannya seperti apa, Bu? Jadi gini, biasa kan kalau di rapat itu kan ada agenda ya, Bu, ya. Ada Iya, agenda rapat. iya. Nah, mungkin di pembahasan terakhir kan biasa kan ada kan hal-hal yang dirasa perlu. Heeh. Nah, mungkin di situ saya akan memunculkan idenya seperti ini dulu. Kita lihat nih program kita apa saja di sekolah, kemudian kita lihat nih perubahan perilaku siswa, Ibu. Kan kita kan mengamati kan sebagai guru kan. Nah, kebetulan di sini saya juga ada mendengar keluhan, Bu, terutama dari tadi kan guru yang dianggap sebagai koordinir untuk tugas-tugas berbasis keagamaan, Bu. Jadi kan tadi dari guru agama. Nah, jadi mungkin saya mungkin bisa menyampaikan tentunya dengan tidak membawa nama beliau, tapi saya mengangkat topik bahwa ini loh yang tugas kita ini bukan hanya tugas beliau, tetapi tugas ini tugas kita bersama. Jadi misalnya pun ada kendala, tadi kan dengan banyaknya beban tambahan untuk guru, jadi bagaimana sih solusi yang terbaik sehingga kami semua tuh dapat saling bekerja sama dan juga murid-murid pun kami dapat ayomi, Bu, dengan sebaik-baiknya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu akan membuka gitu kan, membuka ruang gitu kan, memancing istilahnya, memancing untuk membahas tentang itu, tapi berdasarkan data-data yang ada gitu kan, berdasarkan analisis Ibu sendiri, kemudian dipancing, sehingga rekan sejawat itu akan mengungkapkan juga nih apa kendala-kendalanya, seperti itu, Bu? Iya, benar. Jadi Mhm. kebetulan juga ya, Bu, ada salah satu rekan saya, kebetulan dia juga CGP, jadi kami Mhm. kan kadang sering bertukar pikiran, Oh, bertukar pendapat. Jadi mhm. mungkin saya juga meminta dukungan, Bu, dari beliau. Kira-kira kan ketika saya mungkin bersuara di forum, ada dukungan lah, Bu, dari rekan sejawat saya. Oke, baik, Ibu. Nah, tadi kita sudah dapat ya, Bu, sebenarnya rencana yang mau Ibu lakukan gitu kan. Dan Ibu juga tadi sempat-sempat membawa ada beberapa nama gitu. Nah, tapi saya ingin meyakinkan lagi nih, Bu. Untuk aksi ini, rencana ini yang ingin Ibu lakukan ini, Ibu bisa menyampaikan siapa yang menurut Ibu bisa Ibu libatkan gitu kan. Bisa Ibu ikutkan dalam menyukseskan rencana Ibu ini. Ya. Tentunya ya, Bu, ya, untuk dapat menyukseskan rencana saya, mungkin tadi orang-orang yang terdekat dulu, dalam artian tadi kan seperti saya katakan tadi, rekan saya yang mungkin kami sering sharing. Yang kedua tadi adalah guru keagamaan tadi, Bu. Karena kebetulan beliau itu termasuk guru senior. Nah, di sekolah saya. Oke, baik. Ya, Kemudian ini kapan Ibu mulai mau Ibu kerjakan ini? kebetulan karena ini kan sudah memasuki di akhir bulan September ya, Bu, ya. Nah, jadi ada rencana kan biasanya kan di awal bulan itu ada rapat. Nah, jadi kemungkinan di awal bulan Oktober, Bu, di rapat bulanan akan saya Oke. munculkan ini, Bu, topik ini. Oke, Ibu. Nah,
saya penasaran nih Bu, nanti hasilnya bagaimana setelah Ibu membuka ini di forum gitu kan, bagaimana hasilnya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu, kita obrolin lagi, nanti saya hubungi Ibu lagi, kita refleksi lagi, saya penasaran bagaimana hasilnya. Semoga nanti tidak terjadi konflik ya Bu di situ. Maksudnya Iya. semoga Ibu sukses, apa yang Ibu harapkan itu bisa benar-benar tercapai tujuan Ibu, dalam arti menyadarkan teman-teman Ibu bahwa penting sekali nih gitu kan, program ini penting untuk kita efektifkan gitu kan. Ini sudah ada program bagus dan bagusnya itu kita jalankan gitu. Kan harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya, tentu Baik saja Ibu. Ibu, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Saya rasa waktu kita sudah cukup ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu sudah membantu saya ya. Iya. Oke, saya tutup Terima ya Bu. kasih. Iya, terima kasih.